kita harus fighting sendiri karena biaya ekspor naik tinggi. Jadi untuk biaya kontainer, misalnya pengiriman keluar itu bisa naik sampai 3 kali lipatnya. Hari ini ya kita berjuang sendiri sebagai UMKM seperti ini. Begitu, daya serap lokal sendiri untuk rumah-rumah kurang. Bagi saya tetap bertahan. Saya masih bisa bertahan, masih bisa menghidupi karyawan, bisa memberi gaji karyawan untuk operasional. Saya kira sudah bersyukur. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk gairah penjualan kerajinan kayu akar jati dari Blora ini seperti apa Pak? Dengan ekonomi yang menurun ya? Menurun. Secara keseluruhan untuk mulai tahun awal 2025 itu menurun dibandingkan tahun 2022 sampai 2004 menurun untuk penjualan. Nah itu kenapa Pak? Nah ini sih agak repot. Kenapa? Karena kebetulan saya dulu ekspor ya, karena biaya ekspor naik tinggi. Jadi untuk biaya kontainer, misalnya pengiriman keluar itu bisa naik sampai 3 kali lipatnya. Jadi awalnya 2 kali lipat, kemudian 3 kali lipat, dan itu wis nggak nututi. Akhirnya mau nggak mau kita harus pindah switch main di lokal. Jangan untuk daya serap lokal sendiri, untuk rumah-rumah kurang. Nah untuk jenengan ini jual apa aja gitu? Selain kerajinan akar jati gitu. Jadi memang basicnya saya jualan itu di akar kayu jati. Kemudian karena permintaan sekarang beralih ke mebel yang bersifat natural. Misalnya meja juga bersifat natural, seperti kayu batangan jati utuh kita bikin meja. Terus tangan kursi itu dari lempengan akar kayu jati. Jadi sekarang bersifat natural untuk furnitur natural. Yang bersifat natural. Dan 95% produk saya dari kayu jati, akar kayu jati juga. Ya. Nah, untuk potensinya sendiri Pak, seperti apa sebenarnya? Potensi untuk di akar kayu jati ini potensinya sebenarnya sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Cuma kita harus fighting sendiri. Jadi harus berjuang sendiri untuk pengrajin ini. Jadi saya tidak tahu ya untuk teman-teman yang lain, mungkin ada pendampingan dari pihak Pemkab misalnya atau kementerian, saya tidak tahu. Tapi untuk saya pribadi tidak pernah. Jadi saya berjuang sendiri dari nol jualan sampai hari ini. Ya kita berjuang sendiri sebagai UMKM seperti ini. Begitu. Nah untuk pasarnya jenengan di mana saja itu? Pasar, karena saya sekarang bermain di lokal, kebanyakan di lokal. Pasarnya tentu kebanyakan di Jakarta, Surabaya, Bandung. Jadi lebih banyak ke kota-kota besar. Kalau luar pulau itu seperti di Lampung itu besar banget. Jadi justru malah kalau di pasar lokal di Blora gini sangat kecil. Sangat kecil. Selama jual ini mungkin bisa dihitung dengan tangan saya melayani pasar lokal Blora loh ya. Paling nggak sampai 10 orang. Setiap bulan? Bukan, selama saya jualan selama hampir 5 tahun ini. Iya. Pak, sebelumnya kan ekspor ya. Nah itu ekspor kemana Pak? Kalau akar jati kayu jati ini? Jadi pasar ekspor yang saya alami itu dulu paling bagus di Amerika, kemudian di Eropa, kemudian sebagian ke Inggris dan Timur Tengah. Itu berjalan berapa tahun? Saya mulai ekspor itu berarti sekitar 3 tahun. Saya 3 tahun awalnya jual retail di market US. Akhirnya ya paling enggak setiap bulan
Kirim berapa? Kirim 1 kontainer minimal ada. Itu dulu, sekarang sudah tidak ya? Saya bermain di lokal Indonesia karena pasarnya juga cukup bagus, sangat bagus bahkan. Berarti berhenti untuk bermain di ekspor itu ketika berapa tahun yang lalu? Berarti sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2 tahunan dan tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Dengan alasan biaya kontainer sangat tinggi. Jadi misalnya dulu kisaran 100 juta bisa sampai 200 terus 300 juta dan ini enggak cocok untuk operasionalnya. Meskipun sebenarnya potensinya untuk jualan ke sana besar. Potensinya besar, cukup masih besar. Nah kemudian Pak, terkait branding kayu akar jati, makanya kan belum di mayoritas masyarakat ini kan belum mengenalnya. Iya. Karena kerajinan ukir jati atau apa itu sebenarnya Jepara gitu. Iya. Mungkin jenengan sebagai Blora itu seperti apa? Nah, ini yang sedikit lucu ya menurut saya. Jadi selama ini ada salah satu pembeli saya dari Bali itu enggak tahu Blora itu di mana, ya toh. Taunya Jepara, ambilnya di Jepara. Akar jati ambil di Jepara, mebel juga di Jepara. Padahal orang Jepara ambilnya akar itu dari Blora. Nah, sampai pembeli itu saya ngomong, loh, akar jati khususnya itu lebih banyak dari Blora. Tapi mereka tidak percaya. Blora itu di mana? Nah, ini menurut saya aneh. Jadi sangat disayangkan promosi untuk akar kayu jati ini, padahal ini produk sangat potensial untuk di Kabupaten Blora, mungkin kurang ya untuk promosi atau mengelola promosinya kurang. Brandingnya bahwa Blora itu kota akar, misalnya akar kayu jati itu kurang, padahal bahan sangat-sangat melimpah di Blora dibandingkan kota lain ya. Untuk bisa nggak ketika Blora ini di branding sebagai kota penghasil kerajinan akar jati? Sangat bisa, karena kan pertama Blora sudah terkenal kayu jatinya. Orang kalau nyari kualitas kayu jati terbaik ya cari di Blora, kan begitu. Kemudian kenapa enggak sekalian akarnya? Kan produk-produk furnitur akar jati itu juga bagus, mempunyai nilai seni yang bagus dan banyak orang yang suka. Selama ini minatnya sangat besar dan harganya lumayan kita jual itu. Biasanya akar jati itu dibuat untuk apa? Nek selama ini meja kopi, meja teras, terus konsul, terus untuk dekorasi, terus beberapa patung seperti itu. Ya, ada mangkok-mangkokan, piring itu juga bisa. Wastafel banyak sebenarnya. Pemanfaatnya banyak banget. Menurut jenengan untuk membranding Blora ini sebagai penghasil kerajinan akar jati itu seperti apa gitu? Harusnya langkah-langkahnya menurut jenengan? Kalau saya pribadi, ya karena sekarang eranya sosial media, ya kita promonya biasanya lewat Facebook, TikTok, ya nanti yang lain Instagram itu juga mengikuti, YouTube itu juga mengikuti. Tapi hari ini saya fokus di Facebook sama TikTok. Kalau untuk pihak pemerintah mungkin bisa ikut membantu mempromosikan, bukan hanya sekedar membantu pelatihan terus ngajak pameran. Saya kira kurang ya. Alangkah baiknya juga ikut membantu promosi. Ya enggak tahu bagaimana caranya, itu tugasnya pemerintah kan. Kita ya saya pribadi pakai lewat sosmed. Nah, untuk tantangan sendiri Pak, penjualannya seperti apa gitu? Tantangan atau kendalanya yang dialami oleh pelaku usaha gitu? Persaingan harga. Ya, kendalanya saya, tapi bukan saya pribadi ya. Kebanyakan teman-teman UMKM itu persaingan harga antara UMKM. Saling banting harga. Jadi yang satu jual ibaratnya 1 juta, di sini diturunkan 750, di sini nggak terima, turunkan 500. Akhirnya merusak harga dan tidak bagus. Hancur-hancuran. Itu terjadi di Blora. Jadi di Blora ya? Ya. Nah, dengan adanya persaingan seperti itu, Pemkab hadir nggak? Pemkab hadir nggak untuk menjembatani mungkin juga?
Saya kurang tahu pasti, ya. Saya kurang tahu pasti apakah Pemkab hadir. Tapi kalau masalah harga, Pemkab saya rasa tidak hadir untuk masalah harga ya. Tapi untuk pelatihan mungkin hadir. Tapi saya lihat yang dilatih atau binaannya ya orangnya itu terus saja. Mungkin saya tahu ya. Saya merasa gini. Ada satu teman ini yang sudah dibina Pemkab. Ini sudah 10 tahun itu dibina. Tapi ya seperti itu aja. Dalam artian kenapa tidak ganti orang UMKM yang lain? Paling tidak harusnya satu UMKM ini yang dibina dikasih target. Goalnya mungkin 3 tahun, 5 tahun harus lepas dari binaan. Sehingga UMKM yang lain bisa masuk untuk dibina. Itu lebih baik daripada satu orang dibina 10 tahun, 20 tahun nggak ganti-ganti. Kok kayaknya kurang adil gitu aja nek saya. Nah, gimana Pak dengan persaingan harga antar pelaku usaha ya? Sebenarnya Pemkab itu bisa nggak untuk menjanggalkan itu? Bisa kalau ada kemauan. Bisa kalau ada kemauan tentunya. Saya rasa pasti bisa. Kalau untuk brandingnya sendiri itu menurut jenengan selama ini Pemkab gimana? Brandingnya saya tidak begitu tahu pasti ya. Yang jelas kalau saya sendiri ya sebagai orang Blora tidak melihat apa yang dilakukan Pemkab untuk branding, kemungkinan besar orang luar kota juga tidak melihat hal itu. Logikanya seperti itu deh. Nah, saya bermain di sosmed, di TikTok, di Facebook, Instagram, harusnya mengetahui apa yang dipromokan Pemkab, yang di branding Pemkab. Harusnya paling tidak saya lihat satu scrollan, lihat lewat di beranda atau di postingan, tapi saya kok merasa belum pernah melihat. Gitu. Dan harapannya dari pelaku usaha Pemkab itu hadir. Harusnya hadir. Harusnya. Nah Pak, terkait ini di tahun 2026 ini tingkat penjualannya seperti apa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Lebih menurun. Kebetulan mungkin ini awal tahun juga mendekati bulan Ramadan, kemudian Lebaran. Mungkin kebutuhan ini kan termasuk kebutuhan yang tidak urgent ya bagi mereka. Yang jelas menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini termasuk juga faktor perekonomian yang sedang menurun. Pastinya. Tapi yang saya alami ya, selama ini pembelinya memang rata-rata orang yang cukup lebih uangnya kan gitu kan. Saya kira nek untuk yang sedang-sedang baru menunda untuk pembelian furnitur. Pak, penurunannya Pak mungkin bisa dijelaskan gitu per bulan ketika tahun 2026 ini berapa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, setiap per bulan berapa penurunannya terlihat? Penurunan ya sekitar 30%, 40% ada. Untuk tahun 2026 ya, mungkin karena ini tahun awal juga ya. Nah, yang jelas nek dibandingkan tahun 2024 dengan 2025 itu banteran 2024. Penurunannya cukup tajam. 2025 turun tajam dibandingkan tahun 2024. Nah, 2025 dibandingkan 2026 kita belum bisa membandingkan. Yang jelas untuk masuk ke bulan kedua ini penjualan menurun. Begitu. Menurut jenengan tajamnya itu seperti apa dari 2024 ke 2025 berapa persen ya gitu? Ya itu tadi sekitar 30-40%. 30 sampai 40%. Nah, kalau Anda melihat tahun 2026 ini menurun lagi ya? Trennya menurut saya estimasi dugaan ini loh lebih menurun. Kenapa itu? Karena perekonomian lagi atau? Saya tidak tahu. Ini hanya circle kebiasaan aja nih saya. Jadi sebenarnya tahun-tahun sebelumnya menjelang Ramadan, ya toh, itu penjualan naik, pesanan naik, tapi hari ini menurun. Kan begitu. Tidak tahu penyebabnya apa itu? Kalau penyebabnya kurang tahu. Ya. Tapi kebiasaan aja kita. Nah, mungkin caranya jenengan agar untuk mencegah
potensi penurunan itu lebih tajam seperti apa? Mengandalkan sosmed tadi. Iya, tetap mengandalkan sosmed, hanya lebih giat untuk promosi aja nih saya. Dan ditambahi untuk bagian promosinya aja. Jadi kita hajar lebih banyak posting-posting di sosmed. Berupaya untuk Promosi aja. penurunan. Iya, iya. Nah Pak, untuk produksi jenengan ini apa aja Pak? Banyak Pak? Saya lebih banyak untuk meja akar kayu jati. Meja yang ada. Nah, karena itu lebih fleksibel, bisa dipasang di indoor, outdoor, di teras, di ruang tamu, itu lebih fleksibel dan itu lebih banyak peminatnya. Nah pasarnya jenengan itu kebanyakan orang rumahan atau tempat-tempat nongkrong atau Rumahan untuk meja akar. Kalau kafe itu bangku-bangku natural seperti ini kafe lebih banyak, tapi juga banyak rumahan juga. itu di kota besar Indonesia ya? Iya, terutama Jakarta, Surabaya, Malang, itu Banten. Nah kalau kayak patung-patung jenengan juga menjual juga Pak? Saya juga jual, cuma untuk patung pasarnya memang dari dulu karena segmen penggemarnya kan terbatas. Dan itu ya menurut saya potensinya bagus, cuma mungkin belum bidang saya untuk jual patung. Itu aja nih saya. Pak, terkait apa namanya bahan bahan akar jati Bahan baku. Ya, untuk mendapatkannya. sangat gampang untuk di Blora melimpah. Mau butuh berapapun tersedia di Blora. Jadi Sangat tidak melimpah. menjadi kendala ya. Tidak menjadi kendala. Nah tentang harganya Pak, jenengan menjual kerajinan akar jati ini dari berapa sampai berapa? Meja akar itu rentangnya jualnya 1.500.000 sampai dengan 2.500.000. Itu tergantung ukurannya ya. Jadi kan meja akar ada yang diameter 100 cm, 120, 150, itu tergantung ukurannya untuk harga. Yang paling murah Yang paling murah 1.500.000 1.500.000. itu diameter 80 sampai 100 cm. Yang paling mahal Yang paling mahal tentunya yang diameter besar. Diameter 150 cm itu kan bahannya akar besar. Nah, itu paling enggak 2,5 juta, bahkan mungkin bisa lebih. Yang 2 meter itu bisa sampai 5 juta. itu meja dari akar jati ya Pak? Ya, meja dari akar kayu jati. Tapi juga menyediakan satu set dengan apa namanya, kursi. Kursinya menyediakan juga. Tapi kebanyakan untuk orang lokal itu lebih memilih mejanya saja. Karena meja akar jati ini bisa dipadankan dengan misalnya kursi sofa yang modern. Itu bisa, itu juga cantik. Nah, mereka rata-rata dipadukan seperti itu. Nah potensinya Pak untuk ke depan sebenarnya gimana gitu? Jenengan berniat lagi untuk ekspor lagi nggak? Gimana? Berniat lagi untuk ekspor lagi? Untuk ekspor saya belum ada niatan, ya. Lebih suka saya pasar di Indonesia karena potensi pasar di Indonesia sebenarnya sangat besar. Tinggal kita aja untuk pemasarannya. Sambil mengenalkan bahwa Blora ini Iya, sebenarnya juga ada juga keinginan bahwa mengenalkan Blora ini adalah kota akar kayu jati. Karena selain Blora, Anda bisa lihat di beberapa kota lain seperti Jepara, Blora lebih banyak bahan bakunya. Bahan bakunya lebih banyak lah pokoknya dibandingkan kota lain. dan perajinnya sebenarnya juga banyak ya Pak ya? Perajinnya banyak. Jadi tidak semua perajin, misalnya saya ambil contoh pengrajin di Jepara, itu belum tentu mereka bisa membuat meja akar kayu jati. Makanya mereka biasanya ambilnya di sini bukan bahan, tapi meja akar kayu jati yang mentahan, yang sudah dibentuk. Baru mereka proses finishingnya dibawa ke Jepara. Berarti sangat disayangkan juga ya Pak ketika Blora ini tidak dikenal sebagai Kota penghasil hasil ya. kerajinan kayak akar jati. Iya, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Paling enggak kalau dikenal Blora ini adalah pusatnya furnitur akar kayu jati, itu bisa bermanfaat untuk pengrajin-pengrajin di Blora ini banyak banget loh. Ratusan pengrajinnya. Ratusan ya? Ratusan. Mulai dari yang kecil, yang besar itu banyak banget.
Dan sebenarnya kerajinan akar kayu jati itu di luar negeri itu diminati. Sangat diminati. Kalau untuk ekspor ya harganya bisa 10 kali lipat. Misalnya di sini dijual 1.500.000, untuk pasar ekspor itu, ini kita ngomong end user ya. End user itu bisa membelinya di harga 30 sampai 40 juta per meja. Per meja. Dan itu cukup menguntungkan. Sangat menguntungkan. Tapi dengan kondisi biaya yang mahal. Ya, butuh effort yang cukup besar. Butuh effort cukup besar, tentunya juga modal yang cukup besar, tapi tidak terlalu besar. Karena biasanya buyer itu ngasih paling enggak uang muka 50%. 20 sampai 50%. Nah, kita bisa ambil uang muka 50%, itu sudah cukup untuk produksi. Pak, mungkin bisa digambarkan Pak, biaya mahalnya untuk bekerja ke luar negeri gitu. Kenapa Pak dengan berhenti untuk menyasar pasar itu? Ya itu tadi. Jadi sebelumnya itu katakanlah satu kontainer itu misal contoh ya ini ya, kirim ke Amerika itu 100 juta. Ya. Kemudian naik menjadi 150, terus 200. 200 saat itu sudah ibaratnya sudah batas ambang ya. Tapi kita masih mampu untuk 200. Tapi ketika naik di atas 200, 250, 300, kita sudah tidak mampu untuk operasional, sudah tidak mampu mengcover lagi itu. Karena kan biaya itu harus di depan nantinya. Untung masih untung tapi tipis. Nah, untung masih untung tapi tipis. Tipis ya. Tipis lah tapi masih menguntungkan. Berarti itulah menjadi alasan dengan lebih menyasar. Ya. Karena pasar lokal ini untuk akar kayu jati, menurut saya yang menggarap pasar di Indonesia ini masih sedikit. Masih sedikit. Ya, jadi saya melihat peluang ini karena sumber alam, sumber bahan bakunya banyak di Blora, tinggal tugas saya untuk memasarkannya aja, mengolah, memasarkannya. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk keunggulan dari bahan baku atau kerajinan akar jati di Blora ini seperti apa? Keunggulannya sendiri dibandingkan dengan akar jati yang lainnya itu ya? Ya. Seperti apa? Nah, keunggulannya tentunya banyak ya. Yang jelas kan Blora itu dikenal salah satu penghasil kayu jati terbaik, ya, bahkan sampai dunia itu terbaik. Otomatis akarnya juga jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Akar kayu jati Blora ini mau diletakkan di indoor maupun outdoor, mau kena hujan, kena panas, dia tahan, sangat kuat. Bahkan meja akar kayu jati, ditaruh di dalam rumah, saya sering promosi itu pakai begini. Ini saya garansi sampai 3 turunan. Saya jamin tidak akan rusak itu akar kayu jati. Sampai 3 turunan dari Blora. Rayap gak doyan, asalannya begitu. Makanya kadang saya promosi garansi 2 turunan 3 tanjakan, kadang gitu. Itu yang membedakan. Bedakan beda dengan akar kayu jati pihak katakanlah kota lain ya. Saya pernah ambil dari kota lain karena saat itu kebutuhan. Itu lebih mudah kena rayap karena ibaratnya putihnya itu bagian kulitnya itu lebih tebal dan lebih kena hama, lebih gampang kena hama. Iya. Pak, mungkin dengan penurunan penjualan, dengan masih tetap ingin bertahan di usaha ini atau? Karena keuntungannya gurih. Gimana? Ya karena keuntungannya cukup lumayan. Ya, meskipun terjadi penurunan, tetap bertahan ya? Bagi saya tetap bertahan. Saya masih bisa bertahan, masih bisa menghidupi karyawan, bisa memberi gaji karyawan untuk operasional. Saya kira sudah bersyukur untuk itu. Sekarang karyawannya berapa? Nah, saya sendiri hanya ada 45, hanya 5 untuk karena di sini hanya bagian untuk finishing
menghaluskan gitu. Kalau di bagian produksi sana mungkin 8. Mungkin harapannya dengan Pak terkait usaha Ramadjati ini gimana di Blora khususnya? Kalau di Blora harapan saya itu mungkin pihak Pemkab membantu mempromosikan, membantu branding. Ya mungkin hari ini sudah dilakukan Pemkab, mungkin bisa lebih giat lagi ya daripada membranding sesuatu yang bukan menjadi identitas Kota Blora. Kalau kayu jati, akar kayu jati ini saya rasa bisa dijadikan identitas bahwa Blora adalah produsen akar kayu jati. Misalnya produsen meja akar kayu jati, itu lebih keren. Bisa jadi identitas untuk dunia ya? Ya, karena hari ini itu orang luar itu sudah datang langsung ke Blora untuk mencari produk itu. Jadi tidak melalui pihak ketiga lagi. Jadi sudah, kalau mau cari akar jati itu ke Blora. Sebagian pemain ekspor yang dari luar, impor ekspor di luar itu sudah datang ke Blora. Jadi tahu ya, sebenarnya udah tahu. Sudah tahu. Kalau mereka pemain lama tahu. Jadi bukan lagi belok ke kota lain. Nah, ini kalau Blora dikenal seperti itu akan lebih sangat bermanfaat untuk Blora. Saya rasa itu. Dan itu sudah layak untuk dijadikan identitas Blora. Oh iya, menurut saya sudah layak karena Blora sudah dikenal dengan kayu jatinya yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.